Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur ya Rabbana, bersyukur kepada Allah SWT. Pada malam ini pun berkah ini, dengan izin Allah kita mampu menghidupkan suasana peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang alhamdulillah semua antum ikut membaca daripada sejarah kehidupan Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Yang tadi kita baca nazman, syair yang semuanya berceritakan tentang kejadian peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika beliau melaksanakan Isra wal Mi'raj, dari perjalanan Isra Nabi. Jadi Nabi Isra itu bukan cuma dari Masjidil Haram langsung terbang ke Masjidil Aqsa, tidak ya kawan. Tapi ada peristiwa yang dialami Rasulullah, banyak kejadian itu sampai Nabi ke Masjidil Aqsa. Nah, lalu dari Masjidil Aqsa terjadilah suatu peristiwa yang agung, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keagungan Nabi Muhammad di hadapan semua nabi dan rasul. Maka yang disebutkan di dalam kitab Maulid Tiba, kalau tidak salah, di situ disebutkan tentang Rasulullah, mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu fi Syam. Nabi Muhammad itu lahirnya di kota Mekah, hijrahnya ke kota Madinah, dan sultanuhu artinya kekuasaan, kerajaannya itu ada di negeri Syam. Apa maksudnya? Kok bisanya Nabi punya kerajaan negeri Syam? Bukan ikhwan, tapi di sini menunjukkan kedudukan paling tinggi. Kalau dari suatu negeri itu yang paling hebat itu raja. Syam itu adalah Palestina. Palestina dulu masuk dalam wilayah Syam atau Syria dulu. Jadi Rasulullah SAW itu maulid dulu di Makkah, wa hijratuhu fil Madinah, wa sultanuhu fi Syam. Dan kedudukan Nabi ditampakkan Allah, beliaulah Nabi yang paling hebat, paling agung, paling mulia, paling dekat sama Allah, paling dicintai Allah, paling memiliki segala bentuk kesempurnaan. Di hadapan siapa Allah tunjukkan? Bukan manusia biasa. Allah pertunjukkan di hadapan semua nabi dan rasul yang pernah Allah utus, dan di hadapan jumlah malaikat yang tak terhingga mereka, sehingga mereka semua tahu siapa makhluk yang paling tinggi derajat di sisi Allah, yang paling mulia di sisi Allah, tidak lain dan bukan beliau Muhammad ibni Abdillah, baginda Rasulullah SAW. Allah pertunjukkan lagi dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, beliau naik ke langit demi langit, langit demi langit, sampai lewat langit ketujuh, sampai sembus ke Sidratul Muntaha, yang mana tidak ada satupun makhluk Allah, baik itu Nabi dan Rasul, termasuk Nabi Allah Adam alaihissalam, ataupun Nabi Allah Ibrahim atau Nabi Isa, yang ditarik, dia diangkat ke langitnya Allah, sebatas di langit Nabi Isa, tapi tidak pernah tembus ke Sidratul Muntaha, termasuk Jibril alaihissalam, yang dari dulu hidup mendampingi nabi ke nabi, beliau selalu mendampinginya, tapi tidak pernah beliau sampai ke Sidratul Muntaha, illa huwa Rasulullah. Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang sampai ke Sidratul Muntaha. Hakadah sya'nun Nabi SAW. Naam ikhwani, dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam Isra Mi'raj ini, linuriyahu min ayatina. Allah pengen tunjukkan kepada Rasulullah tentang tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di bumi, yang ada di antara langit dan bumi, yang ada di langitnya Allah, sampai ke atas langit tersebut, di tempat yang tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah. Allah tunjukkan kepada Nabi dalam satu sisi, dan dalam satu sisi lain Allah pengen mempertunjukkan kepada semua Nabi dan Rasul, semua makhluk Allah, tentang siapakah makhluk yang paling dicintai Allah, makhluk yang paling dirindukan Allah, makhluk yang paling dekat dengan Allah, makhluk yang paling tinggi derajat di sisi Allah. Allah tunjukkan kepada semua makhluknya. Siapa beliau? Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ikhwan, nasihat buat diri anak sendiri, ya Rabb, mudah-mudahan anak bisa berubah. Dan nasihat kita semua ikhwani, urusan masalah solat. Solat Allah ikhwani azim, di atas segala perkara, di atas segala hal. Semua syariat Allah ini sering disampaikan oleh ulama kita, oleh asatidz kita. Tapi pernah ada ana dan antum meresep ini kalimat? Sering kita dengar ini kalimat. Solat paling utama dibandingkan semua ibadah yang Allah turunkan kepada kita, semua syariat Allah. Tidak akan pernah Allah nilai ibadah apapun yang kita lakukan, kecuali Allah akan lihat dulu salatnya kita di hadapan Allah. Awwalu ma yuhasabu li'abdi yaumal qiyamah as-shalah, kata Rasulullah. Yang pertama yang akan diperhatikan, dilihat oleh Allah, dikoreksi oleh Allah, dinilai oleh Allah pada hari kiamat adalah urusan salat kita. Bukan haji yang kita lakukan sekian kali, bukan umrah yang sekian kali, bukan masjid yang kita bangun, bukan madrasah yang kita bangun, bukan infak sedekah yang kita keluarkan, bukan puasa yang tahun-tahun yang kita lakukan, bukan pula jihad yang kita lakukan. Semua yang tidak akan dilihat oleh Allah, kecuali yang pertama adalah salat. Beda salat dengan yang lain itu banyak ya. Di antaranya kita lihat dari sumber, di mana dan kapan Nabi mendapatkan, dan bagaimana cara Nabi mendapatkan.
Semua syariat Allah Nabi dapatkan di muka bumi Allah dengan perantara malaikat Jibril, illa kecuali salat. Jihad yang sehebat itu ikhwan, haji yang sebegitu besar keadaannya, Rasul dapatkan perintahnya di muka bumi Allah dengan perantara malaikat Jibril. Tapi beda dengan salat, Rasul dapatkan bukan di muka bumi Allah. Beliau dapat perintah salat ini di tempat yang tersuci, diagungkan Allah dari semua tempat yang Allah ciptakan di alam semesta ini, yang tidak ada satupun makhluk pernah dimasukkan Allah ke tempat itu kecuali hanya beliau Muhammad Rasulullah. Dan beliau dapatkan perintah salat ikhwan tanpa perantara siapapun, langsung dari Allah. Salat paling awal, paling utama ikhwan, wallah. Mari ana nasihatkan diri anda dan sekalian, yuk kita perbagus keadaan kita ketika salat. Dari segi pakaian kita, dari keadaan kita. Antum kalau di majlis, masya Allah, kita semua pakai baju koko, pakai baju rapi, pakai peci. Tapi bagaimana kabar ketika sholat di rumah? Dalam makna sholat sunnah. Kalau sholat wajib kan di masjid, di musola, insya Allah. Apa kita juga berpakaian sama dengan baju koko? Atau sekedar pakai baju kaos oblong saja tanpa peci, mungkin sarung sekedarnya? La, wallah ikhwan. Ketika kita sholat sunnah kita banyak lalainya. Beda dengan ketika kita sholat wajib. Naam, sholat wajib, sholat sunnah itu beda. Tapi kita harus ingat, kepada siapa kita nyembah, kepada siapa kita ngadap, tetap sama kepada Allah. Kenapa? Ketika di rumah kita sholat semaunya kita, tapi ketika di luar kita seakan-akan indah sholat kita. Mari perhatikan ikhwani, sholat ini tidak ada uzurnya, kecuali kalau akal kita sudah tidak normal lagi, baru lepas uzur itu. Kalau puasa, ente sakit, ente boleh tidak puasa. Ente dalam keadaan musafir, boleh tidak puasa. Jihad pun sama. Ketika tempat jihad itu jauh, kita tidak dituntut untuk ikut berperang. Ketika kita tidak sanggup untuk perang, kita tidak dituntut. Begitupun zakat, begitupun haji, begitupun ibadah yang lain, banyak diberikan uzur oleh Allah. Tapi solat tidak. Dalam perang itu disuruh Allah solat. Bahkan Nabi Muhammad SAW diajarkan dalam perang, beliau tetap harus solat berjamaah. Dalam keadaan sakit, tetap kita sholat. Tidak bisa tegak, duduk, tidak bisa duduk, berbaring, tidak bisa berbaring, telentang, tidak bisa telentang, sampai maksimal yang kita tidak mampu lagi melakukannya. Beda dengan yang lain, ikhwan. Ketika dalam keadaan kita bagaimanapun, selagi akal kita masih sehat, wajib sholat. Nah, ikhwan rahimakumullah, terutama yang muda-muda, ya kita yang masih muda ini, dari sekarang rajin diri kita untuk memperbaiki sholat kita, baguskan sholat kita, pelajari hukum-hukumnya. Jangan sampai na'udzubillah min dzalik kita nanti merugi, kita nyangka kita sudah salat atau salat kita tidak diterima oleh Allah. Satu, mungkin koreksian yang paling cakap untuk kita jadikan koreksi selama ini salat aku atau belum. Di antaranya dengan cara kita lihat keadaan kita, apa kita sudah tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Wong yang salat itu tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kita koreksi diri kita, usah ngelurui wong lain dulu. Nah, kita ingat diri kita masing-masing, apakah kita ini sudah terselamatkan dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita masih, bahkan na'udzubillah itu bagian dari kehidupan kita setiap hari, maka tubna ilallah, kita taubat benar-benar kepada Allah, dan yuk cepat koreksi sholat kita. Pasti banyak masalah dalam sholat kita, banyak kesalahan dalam sholat kita, karena ayat itu tidak akan pernah salah. Tapi yang mungkinan besar salah itu adalah sholat kita. Baik dari rukunnya, syarat dan segala macamnya kita harus pelajari. Alhamdulillah ikhwan asatis begitu banyak. Kita bisa belajar dan jangan bosan untuk belajar ilmu fikih tentang bab sholat, tentang bab istinja, tentang bab wudu, tentang mandi wajib, dan itu semua berhubungan dengan sholat. Pahami benar-benar masalah najis. Pahami benar-benar masalah mandi wajib. Karena sholat itu semua berhubungannya kembali kepada situ. Kalau hari ini anda junub dan hari ini anda mandi tidak sah dengan kacamata syariat, selama seminggu inti solat tidak diterima oleh Allah. Mogola benar solatnya kamu. Minggu depan junub lagi misal, lalu kembali lagi kita tetap tidak mandi benar juga, mandi kita, maka sepanjang hidup naudzubillah kita tidak diterima Allah solat kita, bahkan dianggap pendosa karena menghadap Allah dalam keadaan berhadas besar. Masuk masjid lah berdosa pula. Wahai kata ikhwan rahimakumullah, belajar benar-benar, bab wudu belajar benar-benar, mandi wajib belajar benar-benar, istinja belajar benar-benar, hukum air itu juga kita wajib belajar benar, karena itu semua berhubungan dengan salat. Terakhir, perhatikan anak bini kamu. Bini kamu yang sudah punya bini, tanggung jawab kita. Jangan sampai mereka salat mereka tidak sesuai dengan ajaran Allah Rasul. Ya, masalah nutup aurat mereka benar tidak mengenal mereka.
menedak bacaan-bacaan mereka, gerak-gerik mereka. Jangan sampai bila kita melakukan sesuatu yang ternyata menjadikan mereka tidak diterima salatnya. Mudah-mudahan insya-Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya dan juga majlis-majlis Isra Mi'raj lainnya kita akan banyak mendengarkan daripada nasihat-nasihat agama seputar Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi yuk kita perhatikan salat kita, karena itulah yang pertama kali bakal dibawa menghadap Allah. Itu yang bakal kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita benar, maka seluruh amal kita pun insyaallah akan dianggap benar. Tapi kalau salat kita tidak benar, maka kita tidak akan dianggap dengan ibadah kita yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik.